Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dengan NIM 2306020004. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hewan dengan mata kuliah Kapita Selekta IPA, dosen pengampu Ibu Feni Widiati MPD. Berikut penjelasannya. Pokok bahasan klasifikasi hewan yaitu pengenalan struktur tubuh hewan dan pengelompokan hewan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengenalan struktur tubuh hewan. Yang pertama, lapisan tubuh. Berdasarkan penyusunan lapisan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan diploplestik terdiri atas lembaga ektoderm dan endoderm, dan hewan triploplastik terdiri atas lembaga ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Hewan triploplastik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu Acelomata adalah hewan yang tidak memiliki rongga tubuh, contohnya hewan pada filum Platyhelminthes, contohnya cacing pipih. Yang kedua, Pseudocelomata adalah memiliki rongga tubuh semu, contohnya nematoda. Contoh hewannya cacing tanah. Kemudian ada Celomata, memiliki rongga tubuh sejati, contohnya pada filum Annelida. Contoh hewannya yaitu cacing gilik. Lapisan lembaga akan berdiferensiasi dan membentuk seluruh sel hingga organ-organ yang ada pada tubuh. Masing-masing lapisan lembaga akan terspesialisasi sebagai berikut. Ektoderm akan membentuk lapisan luar embrio dan berkembang menjadi agen pertahanan luar seperti epidermis, rambut, kuku, dan lain-lain. Mesoderm hanya dapat pada hewan triploplastik. Umumnya lapisan ini akan terspesialisasi menjadi otot, tulang, jaringan ikat, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada endoderm, akan terspesialisasi menjadi organ visceral seperti lambung, usus, pankreas, trakea, paru-paru, dan lain-lain. Yang kedua yaitu simetrial tubuh. Yang pertama, simetrial radial. Radial menggambarkan hewan mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar. Hewan yang memiliki simetri radial disebut radiata. Kemudian ada simetri bilateral. Simetri bilateral menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu pengelompokan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Dalam pandangan Islam, hewan diciptakan dari air. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kullu dabbatin min ma' wa minhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, Quran Surat An-Nur ayat 43 ini berhubung dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang klasifikasi hewan. Yang pertama yaitu invertebrata atau avertebrata, adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Hewan invertebrata terbagi atas beberapa golongan, yaitu Porifera, Arthropoda, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Coelenterata, Mollusca, Echinodermata, dan filum Protozoa. Invertebrata yang pertama yaitu Porifera. Porifera atau spons atau bunga karang adalah organisme
tubuh porifera yang pertama yaitu epidermis, lapisan luar, terdiri atas sel-sel epitelium berbentuk pipih yang terdapat lubang kecil titik pori yang terlibat pada epidermis tersebut yang disebut porosit. Kemudian ada endodermis atau lapisan dalam, terdiri atas leher yang berflagel untuk menangkap bahan makanan. Kuasit yang satu dengan yang lain tidak berhubungan. Sistem sirkulasi air pada porifera. Porifera memiliki 3 tipe sistem kanal atau saluran air, yaitu askon. Tipe askon, saluran air yang lubang-lubang ostiumnya terhubung langsung dengan spongosol. Contohnya pada Leucosolenia sp. Kemudian ada sikon, tipe saluran air yang lubang-lubang ostiumnya terhubung dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang berhubungan langsung dengan spongosol. Contohnya sipa dan sikon. Yang ketiga ada leukon, tipe saluran air yang berlubang-lubang ostiumnya berhubungan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang tidak berhubungan langsung dengan spongosol. Contohnya spongia sp. Klasifikasi porifera. Yang pertama, kalkarea. Ciri-cirinya, rangka berupa spikula dari kalsium karbonat. Contohnya adalah sikon, Leucosolenia, dan Clatrina. Yang kedua ada hexatinellida. Ciri-cirinya, rangka berupa spikula dari silikat. Contohnya adalah Eublectella dan Peronim. Yang ketiga yaitu Demospongia atau spong tebal. Ciri-cirinya, rangka berupa serabut spongin dengan spikula dari zat kersik. Contohnya adalah Euspongia, Pilospongia, Spongilla, Hippospongia, dan Kalispongia. Yang keempat yaitu Sclerospongiae atau spong karang. Spikula tersusun dari kristal kalsium karbonat masuk dalam porifera koral. Contohnya Corolla dan Merlia. Sistem pencernaan makanan porifera. Sistem pencernaan makanan berlangsung secara intraselular. Air yang mengandung oksigen dari makanan masuk dari ostium ke spongosol, kemudian ke oskulum. Makanan dari ostium ditangkap oleh sel-sel leher, kemudian dicerna di dalam vakuola makanan. Setelah itu, sari-sari makanan diangkut oleh sel-sel amebosit untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak berguna dikeluarkan oleh sel-sel leher ke dalam air di dalam spongosol, kemudian dikeluarkan melalui oskulum bersama aliran air dalam tubuhnya. Sistem reproduksi porifera. Sistem reproduksi porifera ada 2. Yang pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual berlangsung melalui pembentukan kuncup atau pembentukan butir benih yang disebut gemule atau kuncup dalam. Yang kedua yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual berlangsung melalui persatuan sperma dan ovum. Porifera bersifat hermafrodit, tetapi pembuahan terjadi antara sperma dan ovum dan dari individu yang berbeda. Peranan porifera. Porifera dari kelas Demospongia dapat dimanfaatkan sebagai spons pembersih badan atau pembersih barang-barang. Selain itu, porifera dapat juga dimanfaatkan sebagai hiasan dalam akuarium. Sedangkan porifera yang melekat pada kulit tiram dapat merugikan karena menurunkan kualitas tiram di peternakan tiram. Vertebrata yang kedua yaitu Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuh yang dimiliki sebagai tempat pencernaan makanan. Semua hewan dari filum Coelenterata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, susunan tubuh. Susunan tubuhnya terdiri atas 2 lapis lipoplastik. Yang pertama yaitu lapisan terluar, yaitu lapisan epidermis yang tersusun atas sel epiteliomuskuler
sel interstitial, sel nematokis atau penyengat, dan sel sensoris. Yang kedua yaitu lapisan gastrodermis, yaitu lapisan yang membentuk rongga gastrovaskular, terdiri atas sel epiteli muskular, sel interstitial, sel sensoris, sel kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Bentuk solentrata yaitu ada dua. Yang pertama polip. Polip adalah bentuk solentrata yang menempel pada dasar tempat hidupnya dan tidak berpindah-pindah tempat serta berkembang secara vegetatif. Yang kedua yaitu bentuk medusa, adalah bentuk solentrata yang bebas, berbentuk bulat dengan mulut ada di bagian tengahnya, serta berkembang biak secara generatif. Reproduksi solentrata. Solentrata dapat bereproduksi dengan baik secara generatif maupun vegetatif. Reproduksi secara generatif terjadi saat sel sperma jantan membuahi sel telur atau ovum betina. Sedangkan perkembangbiakan secara aseksual berlangsung dengan cara pembentukan tunas pada sisi tubuh solentrata yang akan tumbuh menjadi individu baru setelah lepas dari tubuh induknya. Klasifikasi solentrata. Yang pertama ada hidrozoa. Beberapa jenis hidrozoa mengalami dua siklus hidup, yaitu tahap polip yang aseksual dan tahap medusa yang seksual. Contohnya adalah spesies Opelia. Ada pula yang selama hidupnya hanya berbentuk polip saja, misalnya hidra. Sebagian besar hidra hidup di perairan secara soliter atau sendiri-sendiri. Pada ujung tubuh hidra terdapat mulut yang dilengkapi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap makanan. Tentakel-tentakel dilengkapi dengan sel nidosit yang mengandung nematosista, yaitu racun berbentuk sengat untuk memburu mangsa. Hidra dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Perkembangbiakan seksual terjadi saat sel sperma jantan membuahi sel telur betina. Sedangkan perkembangbiakan seksual terjadi dengan tunas atau kuncup yang tumbuh di sisi tubuh hidra yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua yaitu Scyphozoa. Contoh spesies yang termasuk dalam kelas ini adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Hewan ini memiliki bentuk seperti mangkuk, kadang mempunyai tubuh berwarna, namun ada beberapa spesies yang tubuhnya transparan. Tubuh Scyphozoa dilengkapi dengan tentakel yang mempunyai sel penyengat. Seluruh spesies Scyphozoa hidup di perairan, baik tawar maupun laut. Yang ketiga yaitu Anthozoa, memiliki ciri-ciri khusus yaitu tubuh yang menyerupai bunga. Contoh spesies yang termasuk dalam kelas ini adalah Metridium atau anemon laut. Anthozoa hidup sebagai polip. Salah satu ujung tubuhnya mempunyai mulut yang dikelilingi tentakel lengkap dengan penyengatnya, sedangkan ujung yang lain menyerupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk melekatkan diri pada dasar perairan. Peranan solentrata bagi manusia. Beberapa jenis solentrata dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, bahkan bisa diolah menjadi agar-agar. Sebagian lain membentuk terumbu karang yang bisa menahan gelombang. Beberapa spesies solentrata juga memberikan pemandangan yang indah di dasar laut dengan warna dan bentuk mereka yang unik. Avertebrata yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Ciri-ciri Platyhelminthes yaitu sistem pencernaan makanan belum sempurna, terdapat mulut dan belum memiliki anus. Yang kedua yaitu reproduksi secara generatif dan vegetatif. Secara generatif dilakukan dengan cara perkawinan silang atau perkawinan sendiri karena bersifat hermafrodit. Klasifikasi Platyhelminthes. Platyhelminthes dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Turbellaria atau cacing berambut ketat. Contohnya Planaria sp. Yang kedua yaitu Trematoda atau cacing isap. Contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati. Yang ketiga yaitu Cestoda atau cacing pita. Contohnya Taenia solium dan Taenia saginata.
Yang keempat yaitu monogenia. Avertebrata yang keempat yaitu Nematelmintes yang memiliki ciri-ciri termasuk jenis hewan tripoblastik, pseudocelomata, simetri bilateral, tubuh gilik, panjang tidak beruas-ruas, dan kulit dilapisi kutikula. Yang kedua, mempunyai sistem pencernaan lengkap, yaitu mulut, faring, usus, dan anus. Tidak mempunyai pembuluh darah dan sistem respirasi. Jenis jantan dan betina terpisah atau gonokoris. Bersifat parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Habitat di tanah yang becek, dasar perairan tawar atau laut, ataupun hidup sebagai parasit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jenis-jenis Nematelmintes. Yang pertama yaitu cacing perut atau Ascaris lumbricoides. Cacing ini hidup sebagai parasit dalam usus manusia dan sering disebut sebagai cacing usus atau cacing gelang. Kemudian yang kedua ada cacing tambang atau Ancylostoma duodenale. Cacing ini hidup di dalam usus manusia yang mempunyai alat kait untuk mencekram dan menghisap darah. Yang ketiga yaitu cacing kremi atau Enterobius vermicularis atau disebut Oxyuris vermicularis. Penyakit ini sering diderita anak-anak kecil, menyebabkan rasa gatal terus-menerus di sekitar dubur. Yang keempat yaitu cacing filaria. Bentuk cacing ini gilik memanjang seperti benang, maka disebut filaria. Cacing ini menyerang pada penderita kaki gajah. Avertebrata yang selanjutnya yaitu Annelida. Annelida berasal dari kata annelus artinya cincin dan oidos yang berarti bentuk. Ciri-ciri umum Annelida yaitu memiliki tubuh bulat memanjang, beruas-ruas, simetri bilateral, tripoblastik, dan memiliki rongga tubuh. Yang kedua yaitu alat gerak berupa bulu-bulu kaku atau setae pada setiap segmennya. Ruas tubuh yang satu dengan yang lainnya berhubungan dan membentuk struktur seperti cincin. Saluran pencernaan sudah lengkap, alat ekskresi berupa sepasang nephridia, alat pernapasan berupa kulit, insang, atau parapodia. Umumnya hermafrodit, tetapi ada juga yang gonokoris. Alat kopulasinya disebut klitelum. Peredaran darah penutup, sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Klasifikasi Annelida yang pertama Polychaeta, contohnya Nereis, Spirobrachus, Arenicola, Pragmatopora lapidosa, Eunicviridis atau cacing palolo, Lycidius atau cacing wawo. Yang kedua Oligochaeta, contohnya Lumbricus terrestris atau cacing tanah, Tubivax sp, cacing air raksasa, Moniligaster heuteni atau cacing raksasa. Kemudian ada Hirudinae, contohnya Hirudo medicinalis atau lintah, dan Haemodipsa atau pacet. Peranan Annelida yang pertama cacing wawo dan cacing palolo sebagai bahan makanan, yang kedua cacing tanah dapat menggemburkan tanah, yang ketiga lintah digunakan dalam bidang kesehatan untuk menyerap darah. Avertebrata yang selanjutnya yaitu moluska. Ciri-ciri umum dari moluska yaitu tubuh lunak, tidak bersegmen, simetris bilateral, dan tripoblastik celomata. Yang kedua dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Yang ketiga reproduksi seksual dengan cara fertilisasi internal. Yang keempat tubuh terdiri dari atas 3 bagian, yaitu kaki berotot, massa visceral atau mengandung organ. Avertebrata yang selanjutnya yaitu moluska. Ciri-ciri umum dari moluska yaitu tubuh lunak, tidak bersegmen, simetris bilateral, dan tripoblastik celomata. Dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Reproduksi seksual dengan cara fertilisasi internal.
Yang keempat, tubuh terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki berotot, massa visceral yang mengandung organ-organ internal, dan mantel melindungi massa visceral serta menyekresikan bahan pembuat cangkang. Klasifikasi moluska yang pertama, Polylacopora, contohnya chiton. Yang kedua, Scapopoda, contohnya Dantalium vulgare. Yang ketiga, Telesipoda atau hewan berkaki pipih, contohnya kerang dan remis. Yang keempat yaitu Gastropoda atau berkaki perut, contohnya Limnaea stagnalis atau bekicot. Yang kelima yaitu Cephalopoda, contohnya cumi-cumi, sotong gurita, dan nautilus. Peranan cephalopoda yang pertama yaitu sebagai sumber protein, contohnya kerang dan cumi-cumi. Penghasil mutiara dari tiram mutiara, sebagai perhiasan dan kancing dari nautilus dan tiram mutiara. Merusak tanaman keong emas menjadi hospes sementara bagi cacing penyebab penyakit dari Limnaea. Vertebrata yang selanjutnya yaitu Arthropoda atau hewan berkuku-kuku. Ciri-ciri umumnya memiliki kaki beruas-ruas, rangka luar dari kitin, tripoplastik, simetri bilateral. Yang kedua, alat pencernaan makanan lengkap, sistem peredaran darah terbuka, sistem ekskresi dengan kelenjar hijau dan pembuluh malpighi. Yang kelima, sistem saraf berupa tangga tali dan alat peraba berupa antena. Sebagian memiliki mata majemuk atau facet dan memiliki mata tunggal ocellus. Yang ketujuh, Gonocoris. Kedelapan, mengalami pergantian kulit. Klasifikasi arthropoda yang pertama, Tisanura, contohnya kutu buku. Yang kedua, Arciptera, contohnya rayap, laron, capung. Kemudian ada Orthoptera, contohnya belalang sembah. Hemaptera, contohnya walang sangit. Homoptera, contohnya wareng, kutu daun, kutu kepala. Yang keenam, Lepidoptera, contohnya ngengat dan kupu-kupu. Yang ketujuh, Siponaptera, contohnya pinjal tikus, pinjal anjing, pinjal kucing, pinjal manusia. Yang kedelapan, Diptera, adalah lalat buah dan lalat rumah. Yang kesembilan, Coleoptera, kunang-kunang dan kambing tanduk. Yang kesepuluh, Hymenoptera, lebah madu. Yang kesebelas, Neuroptera, contohnya undur-undur. Vertebrata yang selanjutnya yaitu Echinodermata. Ciri-cirinya hidupnya di air laut, kulitnya berduri dan lempeng kapur, bentuknya simetri radial, dan giginya catut. Jenis-jenis Echinodermata yaitu bintang laut, lili laut, tanduk laut atau bulu babi, tripang, dan bintang ular. Masuk ke pembahasan vertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan pembahasan ini adalah Quran Surat An-Nur ayat 41 yang berbunyi, Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wal tayru safat kullaqad alima sholatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun, yang artinya, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41. Ciri-ciri vertebrata. Fitur utama yang dimiliki oleh semua vertebrata ialah tulang belakang atau tulang punggung. Ciri-ciri vertebrata pada umum lainnya termasuk kranium atau tengkorak untuk melindungi otak melekat ke sumsum tulang belakang. Yang kedua,
Kerangka internal. Kerangka internal mendukung hewan, melindungi organ internal, dan memungkinkan untuk gerakan. Yang ketiga, sebuah daerah kepala yang membatasi bagian otak. Daerah kepala memiliki akumulasi organ indera. Yang keempat, hidup vertebrata berbagai ukuran dari spesies ikan mas sekecil 0,3 inci hingga ikan paus biru yang bisa mencapai besar sepanjang 110 kaki. Klasifikasi vertebrata ada 5. Yang pertama, Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Yang pertama, Pisces. Pisces atau ikan merupakan hewan yang hidup di air yang bernapas menggunakan insang. Pada umumnya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur dan pembuahannya di dalam air. Dari semua jenis ikan yang ada, Pisces dapat digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu kelas Agnatha, kelas Chondrichthyes, dan kelas Osteichthyes. Kelas Agnatha hidup di air tawar atau air laut dan mendapatkan makanan dengan menghisap tubuh ikan lain dengan mulutnya. Agnatha sudah memiliki alat indera berupa lubang hidung tunggal, 2 mata, telinga dalam, dan organ perasa. Contoh kelas Agnatha adalah Mysin atau ikan hantu, ikan Petromyzon atau lamprey. Chondrichthyes adalah ikan bertulang rawan. Chondrichthyes memiliki bentuk tubuh yang tertutup sisik plakoid kasar berisi dentin atau mesoderma yang dilapisi dengan emal atau ectodermal. Pada otot-otot tubuh mempunyai segmen atau myotom, rangka atau endoskeleton tersusun atas tulang rawan. Chondrichthyes memiliki rahang, gigi yang banyak, sirip yang berpasangan, dan rangka dalam yang terbuat dari tulang rawan. Contoh Chondrichthyes yaitu ikan hiu dan ikan pari. Kelas ketiga yaitu Osteichthyes atau disebut juga ikan bertulang sejati. Berasal dari Yunani yaitu osteon yang berasal dari tulang yang berarti tulang, dan ichthys yang berarti ikan. Ikan jenis ini hidup di laut, rawa-rawa, atau air tawar. Contoh ikan ini adalah ikan koi, ikan gurami, ikan lele, ikan tuna, ikan sarden, dan ikan arwana. Vertebrata yang selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup di 2 tempat, yaitu di air dan juga di darat. Ketika masa larva, amfibi hidup di air tawar. Setelah dewasa, hidup di darat. Amfibi merupakan hewan poikiloterm. Beberapa spesies yang termasuk hewan amfibi adalah kodok, katak, salamander, kadal air, dan sebagainya. Vertebrata yang selanjutnya yaitu reptilia. Reptilia adalah hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata dan cenderung beradaptasi dengan kehidupan darat dan perairan. Contoh hewan kelas reptilia adalah kadal, tokek, buaya, kura-kura, ular, dan cecak. Jantung beruang 4, terdiri dari 2 atrium dan 2 vertikel. Fertilisasi pada reptilia terjadi secara internal dan pembiakannya bersifat ovipar atau ovovivipar. Vertebrata yang keempat yaitu aves atau burung. Ialah sekelompok hewan yang bertulang belakang vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Ciri aves yang paling terlihat adalah aves memiliki bulu. Selain untuk terbang, bulu-bulu aves juga berfungsi menghangatkan tubuhnya. Burung tidak mempunyai gigi tapi punya tembolok. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Ketika terbang, bernafas dibantu oleh pundi-pundi udara. Aves dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu Archaeornithes dan Neonites. Yang pertama, Archaeornithes adalah burung purba yang telah punah. Pada paruhnya terdapat gigi-gigi, ekornya masih bertulang, dan sayapnya bercakar. Yang kedua yaitu Neornithes. Neonites adalah jenis burung yang sebagian masih hidup dan sebagian lainnya sudah punah. Mereka tidak mempunyai gigi dan ekor pendek. Tulang metacarpalia bersatu membentuk carpometacarpus. Jari kakinya panjang, memiliki 13 vertebrae
kaudal atau kurang, tulang dadanya dengan atau tanpa karina, dan ekornya berbulu. Vertebrata yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia artinya jenis binatang yang menyusui, misalnya yaitu kucing, sapi, kambing, dan kuda. Ciri-ciri hewan mamalia yaitu memiliki bulu atau rambut, berdarah panas, menyusui dan memiliki kelenjar susu, rahang bawah yang menempel ke tenggorokan, memiliki 4 jenis gigi yang dapat diganti sekali dalam seumur hidup, memiliki otak besar dengan neokorteks, memiliki 3 tulang di tengah telinga, memiliki jantung 4 ruang. Klasifikasi mamalia yang pertama, mamalia ordo Insectivora. Mamalia memiliki ciri khusus yakni mata yang tertutup, telapak kaki bagian depan yang cenderung melebar, dan cakar yang kuat serta tebal. Mamalia jenis ini tergolong mamalia kecil, gemar memakan serangga, biji-bijian, cacing, dan hewan kecil lainnya. Yang kedua yaitu ordo Marsupialia. Mamalia ini adalah mamalia yang memiliki ciri khusus yakni kantong di bagian perut. Contohnya kanguru, kuskus, dan koala. Yang ketiga ordo Dermatera. Mamalia ini merupakan mamalia dengan ciri khusus memiliki parasut meski bukan sayap. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran yang terhubung antara 4 kakinya. Contohnya adalah kubung sunda. Yang keempat yaitu ordo Chiroptera. Contohnya kelelawar. Yang kelima ordo Primata. Contohnya monyet, kera, gorila, dan orang utan. Yang keenam ordo Carnivora. Contohnya beruang, anjing, harimau, singa, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ordo Cetacea. Contohnya paus dan lumba-lumba. Yang kedelapan yaitu ordo Rodentia. Contohnya yaitu tupai, tikus, landak, dan hewan pengerat lainnya. Yang kesembilan yaitu ordo Lagomorpha. Contohnya yaitu kelinci, pikas, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu ordo Proboscidea. Contohnya gajah dan seluruh spesies gajah. Yang ke-11 yaitu ordo Artiodactyla. Contohnya kerbau, kijang, banteng, sapi, kambing, jerapah, dan unta. Yang ke-12 yaitu ordo Wisodactyla. Contohnya kuda, zebra, tapir, badak, dan keledai. Yang ke-13 yaitu Monotremata. Contohnya adalah hewan platypus. Platypus meskipun tergolong hewan bertelur, namun mereka menyusui anaknya. Pembahasan yang terakhir yaitu miskonsepsi pada klasifikasi hewan. Miskonsepsinya, tubuh kucing dan kelinci ditutupi oleh bulu, padahal tubuh kucing dan kelinci ditutupi oleh rambut. Rambut adalah lapisan tebal dari rambut-rambut halus yang menutupi kulit dari mamalia, termasuk manusia. Sedangkan bulu merupakan satu struktur kedap air yang menutupi permukaan tubuh burung dan unggas. Hewan yang hidup di air bernafas dengan insang, padahal tidak semua hewan yang hidup di air bernafas dengan insang. Contohnya pada ikan lumba-lumba dan paus. Hewan yang hidup di air bisa saja tidak mengambil oksigen dari air sehingga tidak perlu insang. Lumba-lumba dan ikan paus serta mamalia air lainnya mengambil oksigen dari udara. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu invertebrata dan vertebrata berada pada urutan takson yang sama. Konsep yang benar adalah invertebrata merupakan non-taksonomi, sedangkan vertebrata berada pada urutan takson subfilum. Umumnya pengelompokan vertebrata dan invertebrata berdasarkan struktur tubuh hewan, yaitu berdasarkan ada tidaknya struktur tulang belakang. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang klasifikasi hewan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.